Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat satu buah validasi input pada form yang pernah kita desain. Pada kesempatan kali ini kita membuat validasi input. Maksudnya nanti adalah ketika satu buah program ini kita jalankan, dan apabila ada salah satu text fieldnya yang masih kosong, maka dia tidak bisa menyimpan data. Supaya apa? Supaya datanya tidak ada terjadi kerancuan. Misalnya seperti ini, misalnya text fieldnya masih kosong, dan ketika diklik tombol simpan, kondisi sekarang ini datanya tersimpan ke dalam database. Dan ini seharusnya tidak terjadi, supaya tidak terjadi kerancuan data yang ada di dalam database kita. Maka dari itu, kita coba membuat satu buah validasi input yang ada di masing-masing text file-nya. Bagaimana caranya? Ayo ikuti tutorial saya. Sekarang kita kembali ke dalam kode program untuk menyimpan data yang pernah kita buat sebelumnya. Perhatikan di sini, ini adalah kode program simpan yang pernah kita buat pada video tutorialnya, yaitu dengan judul kupas tuntas cara menyimpan data ke dalam database SQL. Baik, logikanya adalah ketika text field itu masih kosong, misalnya ini adalah text field kode buku dengan nama variable name adanya tkode. Berarti kita buat logikanya if jika sama dengan betul, true, J option pen, kita tampilkan pesannya J option pen titik show message dialog data data masih kosong. Dan ini adalah validasi input untuk text field kode buku dengan variable name-nya adalah tkode buku. Artinya, ketika program itu nanti kita jalankan dan dia akan mengambil data ke variable name tkode dengan perintah get stack, ketika yang diambilnya itu masih kosong, dan betul nilainya adalah kosong, maka dia menambahkan pesan data masih kosong dan dia return, maka dia akan kembali ke awal. Ini adalah validasi input untuk satu buah text field untuk kode buku. Untuk yang lainnya ini bisa kita copy aja karena prinsipnya sama. Kita kopikan ke bawah, kita ganti variable name keduanya adalah tjudul, yang lainnya masih kosong, yang lainnya sama. Yang lainnya adalah setelah judul ada judul pengarang. Kita ini ganti adalah T pengarang. Berikutnya adalah pastikan lagi T penerbit. Dan berikutnya adalah T tahun. Selesai. Dan ini adalah kode program untuk membuat validasi input untuk masing-masing text field yang ada di dalam form kita yang sudah ada sebelumnya. Sekarang kita coba jalankan. Kita jalankan program ini. Kita tunggu sebentar. Ini sekarang. Dan tadi yang pertama tadi, ketika text field ini masih kosong dan ketika simpan tadi dia akan masuk ke dalam database kita ini yang nomor 1. Sekarang kita coba, setelah kita buat validasi input, kita coba klik tombol simpan langsung. Maka di sini akan tampil pesan data masih kosong. Kita oke kan? Kita coba klik lagi. Masih kosong. Artinya selama masih ada text field yang kosong, maka data itu tidak bisa tersimpan ke dalam database. Itu gunanya dari fungsi dari return itu tadi.
Sekarang kita coba bagaimana return ini tidak ada. Kita coba returnnya tidak ada. Semuanya kita hapus returnnya. Dan nanti kita lihat apakah masih bisa menyimpan data atau tidak. Oke. Sekarang returnnya sudah kita hapus semuanya dan kita simpan. Dan kita coba jalankan kembali. Ini kita coba simpan. Maka pesannya akan tetap tampil, data masih kosong. Kita klik OK. Data masih kosong semuanya. Kita klik semuanya. Nah, tidak bisa simpan data ke dalam duplikat. Kenapa? Data yang kosong pertama tadi sudah ada dan itu kita buat sebagai primary key. Ya, oke. Sekarang kita coba hapus ini. Oke. Kita simpan. Semuanya akan menampilkan pesan data masih kosong. Ketika data yang sudah terakhir, maka seharusnya data itu bisa tersimpan ke dalam data. Oke, maka datanya akan masuk. Kenapa? Karena pengembalian ke nilai awalnya tidak ada. Supaya ada, maka kita tambahkan di dalam fungsinya. Kita buat di sini semuanya ada return seperti kode program pertama tadi. Kita buat semuanya. Oke. Dan sekarang, ketika program ini kita jalankan kembali, maka data itu tidak bakalan pernah tersimpan selagi masih ada data yang kosong. Dia akan selalu menampilkan data masih kosong, data masih kosong, data masih kosong. Oke, itu dia. Dan berikutnya, pada tahun terbit, kita ketahui tahun itu terdiri dari angka, bukan berupa karakter. Dan sekarang kondisinya ketika tahun ini kita isikan dengan berupa karakter seperti ini, kita begini, maka dia akan tetap tersimpan. Seharusnya tidak bisa. Maka dari itu kita coba buat lagi satu buah validasi buat di text field tahun terbit, dan dia hanya bisa menerima ketika kita ketikkan berupa angka, bukan huruf. Ya, baik, kita coba. Caranya adalah kita klik kanan text field dari tahun terbit. Klik kanan, kita ambil menu event. Di menu event kita pilih key dan kita pilih key type. Artinya dia akan langsung membaca. Kita ketikkan satu buah karakter dari keyboard nanti. Kita klik. Oke, sekarang kita dibawa ke dalam source code program. Ini ada kelebihan tanda kurung kurawal, kita hapus. Oke. Kita buat logikanya adalah ketika kita ketikkan berupa karakter, maka dia akan membaca dan mendapatkan satu buah pesan bahwa itu tidak boleh berupa karakter, yang boleh hanya berupa angka. Berarti if tanda kurung tanda seru if karakter titik is digit, karakter is digit, buka kurung, variabel dari metode tombol tahunnya evt titik get keychat. Oke, ini dia get keychat. Oke, udah. Sekarang kita tampilkan satu buah pesan J option port. Kembali sama seperti tadi, show message dialog. Tahun terbit harus angka. Oke. evt titik kosong. Oke, sekarang kita coba. Kita jalankan. Oke. Kita coba pada tahun terbit. Sekarang tahun terbit. Sekarang kita ketikkan di teks field tahun terbit berupa karakter, misalnya, maka akan langsung tampil pesan tahun terbit harus angka. Sekarang kita coba, kita oke kan? Kita coba ketikkan
berupa angka 1990, maka dia akan masuk atau bisa menerima. Tetapi ketika kita ketikkan satu buah karakter, maka dia akan menolak. Oke, baik. Mungkin itu tutorial singkat dari saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sebagai menjadi referensi bagi kita semua, terutama bagi pemula. Baik, terima kasih. Sampai jumpa dalam kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.